Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, saya Anjani Cantika Dani dengan NIM 22811334126. Hari ini saya akan memaparkan presentasi mata kuliah transformasi digital dengan topik pemrograman web. Di sini ada 6 daftar isi. Yang pertama pengertian, yang kedua bahasa pemrogram, dan yang ketiga bahasa pemrogram yang sering digunakan. Yang keempat ada kerangka kerja web, dan yang kelima alat pengembangan web, dan yang terakhir keenam ada kesimpulan. Pemrograman web. Pemrograman web adalah proses pembuatan situs web dan aplikasi web. Ini melibatkan penggunaan berbagai bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, dan JavaScript untuk membuat halaman web yang interaktif dan fungsional. Pemrograman web adalah keterampilan yang berharga yang dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis situs web, dari situs web bisnis sederhana hingga aplikasi web yang kompleks. Bahasa pemrograman web. Ada banyak bahasa pemrograman web yang berbeda yang dapat digunakan untuk membuat situs web dan aplikasi web. Setiap bahasa memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Jadi penting untuk memilih bahasa yang tepat untuk pekerjaan tersebut. Bahasa pemrograman yang sering muncul adalah HTML. HTML adalah bahasa dasar untuk semua halaman web. Ini digunakan untuk mengidentifikasi struktur dan konten halaman web. Yang kedua ada CSS. CSS digunakan untuk memformat tampilan halaman web. Ini memungkinkan pengembangan web untuk mengontrol warna, font, dan tata letak halaman web mereka. PHP atau Hypertext Preprocessor adalah bahasa pemrogram sisi server yang digunakan untuk membuat halaman web dinamis. Ini memungkinkan pengembangan web untuk mengakses dan memanipulasi data dari database. Yang terakhir, Python adalah bahasa pemrograman serbaguna yang digunakan untuk pemrograman web sisi client dan sisi server. Ini adalah bahasa yang populer untuk pengembangan aplikasi web karena mudah dipelajari dan digunakan. Yang selanjutnya ada kerangka kerja web. Kerangka kerja web dapat menghemat waktu dan upaya pengembangan web dengan menyediakan kode pratulis yang dapat digunakan untuk tugas umum seperti autentikasi pengguna, manajemen database, dan pemrosesan formulir. Ini memungkinkan pengembangan untuk fokus pada penulisan kode yang unik untuk aplikasi mereka. Yang selanjutnya ada pengembangan web. Alat pengembangan web dapat membantu pengembangan web menulis, menguji, dan mendebug kode mereka dengan lebih mudah. Ada banyak alat pengembangan web yang berbeda yang tersedia. Beberapa alat pengembangan web yang populer termasuk editor teks, IDE atau Integrated Development Environment, dan alat debugging. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi hari ini adalah pemrograman web adalah keterampilan yang berharga yang dapat digunakan untuk membuat situs web dan aplikasi. Ada banyak bahasa pemrograman web yang berbeda yang dapat digunakan dan masing-masing dengan kekuatan dan kelemahannya sendiri. Dengan mempelajari pemrograman bahasa pada web, kita dapat membuat situs web dan aplikasi web yang indah dan fungsional. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.